See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Malam hari, sekitar pertengahan tahun 2001, kejadian di luar nalar anak yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar diuji oleh sesuatu yang tidak pernah diduga. Aku tinggal di rumah sederhana dengan hanya memiliki satu kamar. Meskipun aku bukan golongan orang-orang yang berada, aku sangat bahagia tinggal bersama orang tua dan dua adikku perempuan. Karena kamar cuma ada satu, aku biasa tidur di dekat ruang tamu. Namun cukup luas lah buat tempat tidurku. Orang tua aku juga tidur tak jauh dari kasurku. Sedangkan dua adik perempuanku tidur di kamar. Kadang mama tidur bersama mereka dan aku bersama ayah. Terbiasa tidur terlalu larut malam adalah kebiasaanku. Karena suka baca komik atau menonton TV. Tapi mama tidak suka kebiasaan tidur larut malam itu karena besoknya harus bangun pagi untuk berangkat sekolah. Malam itu tidak seperti biasanya. Mama sibuk dengan urusan dapur karena mempersiapkan catering buat acara kecil-kecilan esok hari. Semuanya ia lakukan sendiri hingga tanpa terasa malam sudah semakin larut dan aku belum tidur. Hanya membalikkan badan membelakangi jalan dari arah pintu depan. Ayah sedang tugas jaga malam dan seharusnya tidak lama lagi ia pulang ke rumah. Kedua adikku sudah lebih dahulu tidur pulas. Lalu tak lama kemudian pintu diketok oleh seseorang. Dan tak lama kemudian mama membukakan pintu. Kenapa bukan aku? Karena aku pura-pura sudah tidur. Kalau sampai ketahuan aku belum tidur, bakal dimarahi deh sama mama. Pintu dibuka dan tanpa ragu mama mempersilahkan ayah untuk masuk dan mama langsung menutup pintu. Karena kondisi di luar itu dingin sekali. Terdengar mama sedikit mengobrol telah menyediakan kopi tapi langsung buru-buru. Akan masakannya khawatir akan gosong kan. Terdengar gerak langkah kakinya langsung cepat menuju ke dapur. Sedangkan segelas kopi sudah dihidangkan di meja ruang tamu seperti kebiasaan ayahku kalau nggak minum kopi, menyalakan TV dan langsung tiduran. Tapi malam itu ayah seperti tidak biasanya. Lebih banyak diam, bahkan ketika mama tadi ngobrol singkat, ayah tidak merespon. Aku dengar ia menduduki kursi yang terletak di depan TV. Karena bunyi derak kursi sedang diduduki. Aku mencoba membalikkan badan agar melihat kebiasaan ayah yang tampak aneh malam itu. Sambil berpura-pura seperti orang tidur, aku perhatikan orang yang duduk di kursi itu. Tampak seperti biasa, duduk diam, tanpa menyalakan TV, apalagi minum kopi. Sungguh aneh pikirku. Tidak biasanya ayah begini. Dia bakal duduk menyalakan TV dan tidak banyak diam seperti itu. Sambil sayu-sayu, mata aku buka sedikit dan momen tergila dalam hidupku. Melihat mata ayahku bisa merah seperti sorot lampu cahaya menatap ke arahku. Tapi aku belum berpikir aneh-aneh karena imajinasi anak SD. Paling ayah sedang pakai kacamata bercahaya. Begitu dulu pikirku. Tapi lama-kelamaan aku lihat kakinya ada yang aneh. Selebat itu bulunya seperti monyet. Ini pun aku gak mikir apa-apa karena memang mata aku tidak terbuka lebar. Entah apa yang dipandanginya. Hingga akhirnya momen tidak terduga
Yang aku lihat waktu itu, lidah ayah panjang banget menjulur ke gelas kopi. Edan. Dan mama sepertinya sangat sibuk di dapur tanpa tahu ada kejadian ganjil seperti itu. Sebenarnya siapa sosok yang masuk ke rumah ini? Aku mulai ciut nyali, ingin teriak tapi seperti tertahan. Hanya air mata yang mampu keluar. Badan aku kaku dan salah besar kenapa aku harus membalikkan badan lalu membuka mata. Aku sudah tidak peduli kopinya habis atau enggak. Paling berkecamuk saat itu di pikiranku, itu bukan ayah. Bukan ayah. Akhirnya perasaan aku yang sudah semakin tersiksa terobati dengan ketukan pintu dari orang kedua. Ya, dia ayah aku yang asli. Pintu masih dalam keadaan terkunci rapat. Dan suara ayah terdengar memanggil mama. Sosok ayah yang tadi duduk di kursi seperti hilang entah kemana. Mama yang mendengar suara memanggilnya seperti seolah meminta dalam tanda kutip ayah yang sedang duduk di kursi untuk memeriksa siapa orang yang di luar. Karena pikir mama jarang sekali orang bertamu larut malam begini. Namun karena mama tidak tahu, ayah lama sekali nunggu di luar dan aku masih belum berani beranjak dari kasurku. Ingin membukakan pintu tapi masih gemeteran. Tidak lama sepertinya mama kesal juga karena ayah yang dalam tanda kutip ya dimintain tolong tidak kunjung memeriksa siapa orang yang mengetuk pintu. Terdengar juga dari luar sepertinya ayah sangat marah. Ketukan pintunya semakin keras hingga mama akhirnya menuju pintu dan lalu berteriak, "Siapa? Siapa?" Ayah yang nada kesal. "Ini aku, siapa lagi rupanya? Lama sekali bukain pintu." Sudah jelas, ini pasti ayah aku yang asli. Sambil ngomel-ngomel, ayah meminta penjelasan kepada mama mengapa lama sekali membukakan pintu. Mama seperti tertegun. Lama menjawab pertanyaan dari ayah. Mungkin dia bingung, mungkin dia kaget. Mungkin tidak terduga atas apa yang terjadi. Lalu tidak lama keluarlah perkataan dari mulut mama. "Kenapa ayah kok bisa di luar lagi? Aku tadi udah bukain pintu." "Bukain pintu gimana?" kata ayah. "Aku baru aja pulang. Lama sekali bukain pintu saja." Mama bilang, "Tapi tadi ayah memang udah pulang. Jangan main-main deh." "Tadi apanya? Aku baru aja pulang, Mah. Tadi itu siapa?" Mama jawab lagi, "Itu kopinya udah agak habis diminum." Ayah jawab lagi, "Aku baru pulang. Jangankan minum kopi. Bisa sampai rumah saja aku udah bersyukur," katanya. "Terus yang tadi pulang siapa?" Lalu dengan terpaksa aku sudah mulai memberanikan diri untuk menjelaskan, tapi dengan teknik anak kelas 2 SD bicara. "Mama, tadi itu seperti bukan ayah. Enggak mungkin ayah punya kaki berambut dan lidahnya panjang kayak cacing minum kopi." Mendengar itu langsung keduanya terdiam seolah tidak percaya. Apalagi mereka ngeliatin aku seperti meneteskan air mata tanda rasa takut. Mama juga seperti ikutan takut, meminta ayah untuk menemaninya di dapur. Dan aku juga ikut ngacir ke dapur, kami ngobrol seadanya. Ayah juga terlihat masih kebingungan. Sepertinya dia paham betul cerita dari aku. Lalu selesai beberes, kami bertiga bergegas untuk tidur. Keesokan paginya, Mama mempersiapkan untuk pesanan catering. Dan masih terngiang-ngiang dengan kejadian semalam. Ayah meminta Mama untuk tidak membukakan pintu untuk seseorang yang tidak menyebutkan salam dan nama
saat mengetuk di malam hari. Selebihnya waktu terus berlalu tanpa terjadi lagi kejadian serupa, dan amit-amit deh jangan sampai terjadi lagi. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.